Berarti yang menamai Tuhan dengan Allah siapa? Dirinya sendiri. Jadi tak bisa diganti-ganti itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Apa itu yang disembah? Tempat manusia mengabdi kepada dia. Itulah Allah. Kenapa manusia ini perlu menyembah? Karena dia makhluk yang khawatir. Setiap masih ada orang di situ, masih khawatir dengan amal ibadah. Ini manusia ini khawatir saja. Kenapa manusia ini harus memohon? Karena dia banyak sekali kebutuhannya. Banyak sekali. Tak bisa dipenuhinya, Pak. Pokoknya kalau diikutinya nafsunya, mati dia menghadapi kehidupan. Mati dia. Jadi kemampuannya terbatas, keinginannya tidak terbatas. Ngeri manusia. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya hormati Bapak Ketua Pengurus STM Ar-Ridho dan juga Bapak PKM. Saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibunya sudah pulang ya Pak? Ada. Ibu-ibu hadir, alhamdulillah. Mak-mak, insya Allah datang mengaji, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya selalu sampaikan mengaji itu penting. Kenapa penting? Karena kita ini cepat lupa. Manusia itu sifatnya yang paling sering terjadi dua. Salah dan lupa. Setiap hari, salah, lupa. Jadi karena kita salah, mengajilah kita. Supaya kesalahan itu diampuni. Karena kata Al-Quran, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus dosa-dosa. Nah, ini kebaikan ini yang dikaji. Dan karena kita lupa, kita juga harus mengaji. Karena yang disampaikan Ustadz itu 2 hari, seminggu, 1 jam, cepat lupa. Makanya harus mengaji. Karena al-khota'u wan nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa itu 2 sifat bagi manusia. Oleh sebab itu tetap datang untuk mengaji. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu datang pada malam hari ini. Itu juga adik-adik remaja yang menyempatkan langkahnya datang ke masjid ini. Di dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Baqarah ayat 255. Saya baca beberapa kitab tafsir sekitar 6 tentang apa yang dimaksud dengan ayatul kursi itu. Apa bunyinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Baru wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, itu bagi yang hafal. Kalau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulutnya, pura-pura hafal. Gerak-gerak. Dulu Pak, kalau kita di kampung-kampung dibaca ini habis sholat. Habis sholat, zikir, dibaca itu. Sering kita dengar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti lanjutkan imam itu lagi. Terus lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus lagi dibacanya.
qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Dibaca lagi tulijul laila fin nahar. Surah Al-Imran ayat 26-27 itu. Sekarang jarang dibaca orang. Mau cepat aja dunia ini, enggak tahu mau kemana. Padahal nanti habis sholat duduk-duduk juga ya. Duduk-duduk juga entah kemana. Susah sekarang. Saya lihat di beberapa kitab tafsir, dalam tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Qurtubi, dia bilang begini Pak, saya pun baru tahu juga. Sebenarnya, di dalam ayatul kursi itu, ada 16, bahkan ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18 nama, ataupun kata yang menunjuk kepada Tuhan. Ada berapa Bapak Ibu? 16, 17 dan 18. Rupanya setelah diperiksa betul itu. Saya udah periksa betul-betul, nampaknya yang betul itu 17. Itulah sebabnya mungkin ketika dibaca ayat ini jin itu lari. Karena yang didengarnya itu adalah nama-nama Tuhan. Tak tahan dia mendengarnya. Sama itu. Kalau misalnya kita penjahat, tak tahan kita mendengar nama ketua KPK. Bahaya ini. Atau kita jadi begal, tak tahan kita mendengar nama Kapolsek. Karena ada kejahatan yang kita lakukan. Nah, begitu juga di sini. Mulai dari Allah sampai dengan Al-Aliyul Azim, ada 17 nama. Kalau Ustaz 16 boleh, 18 boleh. Ada beda-beda sedikit, biasa itu. Nah, saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian nama-nama ini. Mudah-mudahan, tapi saya pastikan tak siap 17 ini. 3 pun jadilah. Kita pilih-pilih mana yang pas untuk kehidupan kita. Ngaji ini tak perlu tinggi-tinggi. Yang perlu itu terasa dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Ini kadang entah kemana-mana ceritanya. Pas sudah pulang, apa kata Ustaz itu tadi? Tak tahu entah kemana. Wacananya tinggi kali. Hubungan internasional, bagaimana membangun peradaban dunia. Cucian pun banyak di bawah tempat tidur. Yang mana yang mau diurus? Coba kita sesuaikan dengan diri kita. Dia sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Siapa itu Allah? Ini kan? Siapa ini Allah ini? Di dalam Al-Quran ada seorang nabi yang membawa istrinya pulang dari Madian. Namanya adalah Musa alaihissalam. Dia mau pulang ke Mesir, Pak. Karena dia lari ke situ, ketemu dengan 2 perempuan, salah satunya cinta sama dia, rupanya putri Nabi Syuaib alaihissalam. Sehingga dinikahinya satu, maharnya itu mengangon kambing. Setelah selesai itu dia mau pulang ke kampungnya di Mesir untuk menghadapi Fir'aun. Tiba-tiba kata Al-Quran, "Idh ra'a naron faqala li ahlihim kuthu inni anastu naro." Tiba-tiba Musa alaihissalam dia melihat api. "Fakhlaq na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Copot selopmu, kamu ada di lembah yang suci, namanya Muqaddas Situa. Baru kata Al-Quran, kamu tahu siapa aku? Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini, siapa disebut Pak? Allah. Berarti yang menamai Tuhan dengan Allah siapa? Dirinya sendiri. Jadi tak bisa diganti-ganti itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat. Kata dia, tidak ada Tuhan selain aku. Ada yang mengatakan Allah itu artinya al-ma'bud, yang disembah. Ini makna pertama. Apa itu yang disembah?
tempat manusia mengabdi kepada dia. Itulah Allah. Kenapa manusia ini perlu menyembah? Karena dia makhluk yang khawatir. Tidak pernah manusia ini merasa aman seaman-amannya seolah-olah dia tidak punya masalah. Ada itu. Ada itu. Biarpun dia jalan-jalan dari pagi sampai sore, happy-happy, Pak. Di pikirannya ada saja kekhawatiran. Siapapun orangnya, termasuk saya. Banyak kekhawatiran saya. Kalau dibandari orang, khawatir kena jengkali. Jalan-jalan tadi. Kalau pakai duit sendiri, khawatir dompet habis. Nah, sama aja kan? Ada bilang, saya enak tadi kibras tagi, dibandari orang. Oh, hati-hati, besok diceritakannya sama orang, itu sebenarnya tak bisa berangkat ke bandari kok. Khawatir kita dijengkali. Ah, udahlah, daripada dijengkalinya pakai duit pula, khawatir pula habis duit. Jadi mana yang betul? Jawabannya tak ada. Ada yang betul. Ada pula orang karena dia rajin sholat, percaya diri dia masuk surga. Salah pula itu. Orang yang rajin sholat tapi dia merasa paling benar, itu lagi dirayu iblis supaya dia tidak bermaksiat, tapi dia merasa paling betul. Nah, kena juga. Kita beramal karena dilihat orang, syirik. Tapi beramal supaya tak dilihat orang, riya. Apa yang betul jadinya? Ada juga yang membalik teorinya itu. Dia sebut kalau kau sholat karena ingin dilihat orang, riya. Kalau tak ingin dilihat orang, syirik. Hapus kata orang yang dua itu. Setiap masih ada orang di situ, masih khawatir dengan amal ibadah. Ini manusia ini, khawatir saja. Saya aman Pak Ustadz. Saya sudah punya cucu, sudah punya menantu. Makin banyak masalah. Itu sebabnya para filosof mengatakan, silahkan kamu berkeliling di seluruh dunia. Pasti kamu temukan kampung-kampung yang tidak ada pagar, tidak ada tembok. Tapi tidak akan kamu temukan kampung yang tidak ada tempat penyembahan. Benar itu Pak? Keliling aja lah di seluruh dunia. Ada di dunia ini banyak kampung tak ada temboknya, tapi pasti ada tempat ibadah di situ. Nah, terserahlah entah apa namanya, menyembah pohon, mau syirik segala macam. Kenapa? Di dalam diri manusia ini nalurinya khawatir menghadapi dunia. Khawatir. Karena dia khawatir, dia harus menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang besar. Itu yang disebut dengan yang disembah. Supaya ini tidak nyasar kemana-mana, tidak menyembah pohon, tidak menyembah anak sapi, tidak menyembah guru, tidak menyembah orang pintar, tidak menyembah dukun, dia sebut fa'buduni, kata Tuhan. Apa itu? Sembahlah saya. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat supaya kamu ingat selalu kepadaku. Fa'buduni. Jangan kau sembah yang lain-lain. Terutama jangan kau sembah nafsu. Itu lebih berbahaya lagi. Ini makna pertama. Jadi Allah itu artinya al-ma'bud, yang disembah. Yang kedua, kata Allah itu artinya at-ta'ajjub. Apa itu? Menakjubkan. Menakjubkan ataupun mengherankan. Allah itu mengherankan. Apa yang mengherankan itu? Perbuatannya. Mengherankan, menakjubkan. Semua yang dilakukannya menakjubkan. Kita yang hadir ini mungkin hampir 100 orang, enggak sampai ya Pak. Coba dulu pandang ke kiri ke kanan, beda semua wajahnya. Gimana cara buatnya itu? Takjub. Menakjubkan, luar biasa. Kata Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kau lihat saja dirimu, tidak usah dulu yang lain-lain ini, entah apa yang di luar dirimu. Kamu pasti ketemu dengan Tuhan di sini.
Asal kamu tubsirun, kau buka mata hati. Tuhan ini menakjubkan. Ini kadang biasa saya enggak. Kalau sudah sakit, baru tahu. Oh, hebat rupanya ciptaan Tuhan ini. Di badan kita ini Pak, luar biasa. Coba misalnya pertumbuhan gigi sama dengan pertumbuhan rambut. Bagaimana ini hidup ini? Bagaimana cepatnya tumbuh rambutnya, begitulah cepatnya tumbuh giginya. Gimana itu? Apa enggak boning kita semuanya setiap hari memangkas gigi lah kerjaan tiap bulan. Alhamdulillah, beda dibuat Tuhan. Rambutmu cepat tapi gigimu pelan. Tumbuh dia tapi copot dulu baru tumbuh yang lebih panjang. Beda. Siapa yang bisa mengatur itu? Perbuatan Tuhan itu menakjubkan. Masya Allah. Kalau kita renung-renungkan itu yang dalam diri kita itu. Semua perbuatan yang dilakukan oleh makhluk di alam raya ini bisa dicontoh oleh manusia selama dia mau berusaha. Betul juga itu. Ikan yang didesain untuk menyelam di lautan bisa disaingi manusia dengan kapal selam. Burung yang bisa terbang di udara sekarang lebih canggih manusia, bisa terbang ke Mekah. Burung belum tentu. Ajaib manusia ini. Luar biasa. Wa fi anfusikum. Baru katanya lagi, lihat jugalah alam raya ini. Bagaimana Tuhan menciptakan. Lihat alam raya. Dalam Al-Quran dia sebut, wal jibala autada. Kami ciptakan gunung-gunung itu autad sebagai paku di bumi ini. Paku. Kamu lihat dia menjulang tinggi 5.000 km ke atas, pokoknya. 5 km ke atas. Rupanya gunung itu pas diperiksa, lebih tinggi lagi menjulang ke bawah. Itu penelitian Pak. Kalau misalnya tinggi itu 1 km ke atas, ke bawah itu pasti lebih tinggi lagi menghujam ke bawah. Bagaimana membuat itu? Bagaimana cara buatnya? Apa gunanya itu? Wal jibala autada, sebagai paku di alam raya supaya tak goncang. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, saya lanjutkan lagi tentang Allah. Makna yang ketiga artinya at-tuma'ninah. Tatma'innul qulub artinya tenang. Makna ketiga, tenang. Apa maksudnya Pak Ustaz? Kalau kita mengingat Allah pasti tenang. Coba aja Pak kalau tak percaya. Dicoba aja silakan. Ibu-ibu juga yang menyapu di rumah. Cobalah niatkan. Saya menyapu ini karena suami. Nanti pulang suaminya tak open, sakit hati itu. Coba aja. Bapak-bapak juga yang cari nafkah. Nanti kalau dapat duit ini, pasti anak-anak senang ketawa-ketawa. Pas kita pulang tak peduli anak-anak itu. Sakit hati kan? Sakit hati. Tapi kalau kita berangkat dari rumah pagi-pagi, kita sebut begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Saya berangkat untuk mencari nafkah ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik keluargaku senang atau tidak, ini kukerjakan karena bagian dari nilai ibadah. Tenang Bapak berangkat. Karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, pasti hatimu jadi tenang. Coba aja Pak, dipraktekkan. Kalau ada tetangga kita yang jahat, baru kita sebut begini. Saya akan baik kepada dia, supaya dia baik sama aku. Pasti sakit hati. Coba aja. Saya kasih anaknya duit, supaya besok dia yang ngasih duit ke anak saya, besok tak dikasihnya, pasti sakit hati. Itulah dunia ini. Itulah dunia ini. Saya datang ke masjid ini supaya nampak masyarakat saya ini rajin mengaji dan alim. Tiba-tiba orang tak peduli, pasti sakit hati. Pasti sakit hati. Tapi kalau dia sebut, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku dan matiku
lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Tuhan pasti hatinya tenang. Ini perlu latihan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makna yang keempat, menuju. Nah, ini lagi, menuju. Apa itu Ustaz menuju itu? Nanti coba rasakan Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah menjelang Idul Fitri, bagaimana itu perasaan kita mendengar takbir. Apalagi di malam Idul Fitri itu yang merantau-rantau jauh daripada Muslim pun dari Tapanuli Selatan. Kalau sudah dengar dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tertuju pikiran dia kemana? Ke kampung halaman. Setelah sampai di kampung halamannya, sebenarnya ada kampungnya lagi yang lebih jauh yang harus dia tuju. Apa namanya itu? Sumber ruhnya. Dari mana ruhnya itu datang? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin, kata Al-Qur'an. Aku yang meniupkan ruh itu kepada tubuhnya sehingga dia hidup. Makanya kalau dia mati, jangan kau sebut dia pergi, tapi kau sebut dia pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini datang dari sana, nanti kita rojiun, kembali lagi ke sana. Nah, tujuannya ke sana. Jadi jangan diduga, nanti saya mati selesai urusan. Tidak begitu. Tidak begitu dia. Balik kita ke sana. Ruhnya itu. Baru dia sebut dalam Al-Quran. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia jelaskan kepadamu semua yang kamu lakukan di dunia. Jadi kita ini tertuju ke sana. Tertuju. Ini Pak manusia ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kalau kita sadar, kenapa itu orang tua makin bungkuk dia? Itu rahasianya itu, kata sebagian ulama tafsir, mau balik badan itu ke tanah, mau balik dia. Bengkok di sini dibuat Tuhan, bungkuk. Balik kau cepat ke tanah. Makin tua makin tegak begini. Tidak ada itu. Sudah terasa Pak, umur 50 ini, sudah terasa. Sudah mulai begini kan? Ditarik tanah tuh. Karena memang dari situ datangnya badannya. Ditarik. Hati-hatilah Pak. Kalau sudah gilu-gilu sikit di pinggang tuh, ingatlah kaji malam ini. Menuju. Apa tadi Allah itu makna keempat? Menuju. Oh, matilah itu dah. Kalau sudah 40, jangan lagi macam-macam. Jangan lagi. Kalau ikut Nabi, itu paling 23 tahun lagi. Selesailah itu dah. Kan manusia ini, ketika umurnya sudah 40-50, ada terasa dada itu mau jatuh aja. Ada Pak? Jantung, ditarik tanah itu. Nah, itu makna Allah itu, menuju. Tak bisa lari. Kata Al-Quran, fa'aina tazhabun. Mau kemana kamu sebenarnya manusia? Wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuan terakhirmu pasti kamu kembali kepada Tuhan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itulah yang paling pasti dalam kehidupan ini. Lebih pasti daripada deposito. Mati. Itulah yang paling pasti. Tak ada orang yang hidup selama-lamanya. Biarpun dia duga, wah saya ini kan masih muda. Lihat-lihat Pak, kelapa itu sekali-sekali. Mana yang lebih banyak jatuh di bawah? Yang kecil-kecil atau yang besar-besar? Lihat dia, yang muda-muda ini. Yang kecil-kecil itu jatuh duluan. Yang tua-tua nanti belakangan. Lihat pohon kelapa. Buahnya, yang kecil-kecil itu kan berserakan di bawah itu. Duluan dia mati. Yang tua-tua itu diambil sama monyet dulu, baru dia jatuh ke bawah. Apa itu? Menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Ustaz bekal kami lah dia? Belajar Al-Quran ini. Nah, itu ngapain kau malam Kamis? Belajar Al-Quran. Udah masuk surga lah kau. Kan keren begitu kan? Di mana kau malam Kamis? Nongkrong.
Sholat Isya? Tidak. Ngapain di situ? Bercerita. Apa yang diceritakan? Masa lalu. Astaga. Habis lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu hadir ke sini. Makna yang kepada menuju. Yang terakhir. Makna yang kelima dari kata Allah. Artinya itu adalah memohon. Mohon. Bukan sekedar meminta. Maksa-maksa itu minta. Tapi adalah mohon. Kenapa manusia ini harus memohon? Karena dia banyak sekali kebutuhannya. Banyak sekali. Tak bisa dipenuhinya, Pak. Pokoknya kalau diikutinya nafsunya, mati dia menghadapi kehidupan. Mati dia. Jadi kemampuannya terbatas, keinginannya tidak terbatas. Ngeri manusia. Kapan dia berhenti? Ketika tanah masuk ke dalam mulutnya. Mati, ya itulah maksudnya itu. Udah mati pun masih ada maunya lagi. Apa? Masuk surga. Ngeri manusia. Pas hidup banyak maunya. Udah mati lebih banyak lagi maunya. Apa itu? Masuk surga pula lagi dia. Nabi Adam satu dosanya keluar dari surga. Dia tiap hari berdosa. Mau masuk surga pula dia. Masya Allah. Ngeri manusia. Nah, karena banyak kebutuhan kita, carilah tempat kita memohon. Itulah dia doa. Doa. Apa yang kita baca? Nah, bolehlah Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, itu doa dalam Al-Qur'an. Boleh juga dibaca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak kemauan kita, banyak keinginan kita. Kadang tak butuh, tapi kita ingin. Tak perlu sebenarnya, tapi kita pengen. Nah, itulah kita manusia ini. Sebab itu dalam Al-Quran disebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang itu Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Aku ini dekat sebenarnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku pasti mengabulkan doa orang yang memenuhi syarat dan ketentuan berdoa. Oleh sebab itu, falyastajibu li, suruhlah mereka itu memohon berdoa kepada. Wal yu'minu bi, mereka harus percaya bahwa akan kukabulkan. Allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang cerdas dalam menghadapi kehidupan. Cerdas Pak menghadapi. Nah, salah satu ciri orang cerdas itu berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu Pak, kapan kita khusyuk berdoa? Ketika kita banyak masalah. Itu. Kalau udah banyak masalah, datang ke masjid itu. Ya Allah. Dalam Al-Quran dia sebut, wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Kalau manusia itu sudah dapat masalah, datanglah itu sama kami qa'idan aw qa'ima, baik dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berdiri. Susah. Tapi kata Al-Quran, kalau sudah lewat dia dari masalah itu, marroka allam yada'una ila durrim massah, lewat aja jalan-jalan di dunia macam tak perlu sama kami, kata Tuhan. Betul itu Pak? Betul. Kalau udah aman, lupa. Kalau sudah terjepit, nah baru ingat lagi balik. Kok bisa begitu? Ya begitulah kata Al-Quran. Kita lagi banyak masalah. Tapi itu masih bagus Pak. Ada pula orang banyak masalah, pergi dia ke diskotik. Astagfirullahaladzim. Makin banyak masalahnya, makin banyak pinjolnya. Astagfirullahaladzim. Pening dia menghadapi kehidupan, main skater dia. Gawat itu. Jadi yang tadi itu udah bagus itu. Ketika banyak masalah, datang kepada Tuhan untuk memohon. Insya Allah ada solusi. Sholat Pak, sholat tahajud malam. Naluri manusia ini, ketika dia dapat problem, pasti dia memohon kepada Tuhan. Tapi kalau sudah lewat masalahnya, marro, jalan dia.
Oh, putar-putar dia di dunia ini, tak jelas tujuannya. Tahu kenapa petentang-petenteng? Lagi tak ada masalah. Besok kena razia, kena laporkan. Nah, baru bingung. Ya Allah, tolonglah aku katanya. Lupa dia, sholatnya 6 dibuatnya. Padahal cuma 5 kali satu hari satu malam. Saking stresnya dia menghadapi kehidupan. Siapa yang mengalami itu? Kita inilah Pak, semua manusia ini. Karena kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah. Ada berapa tadi Pak makna? Ada 5 ya. Apa tadi? Satu, yang pertama yang disembah. Kenapa disembah? Khawatir. Yang kedua, menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Perbuatannya tidak bisa ditiru. Manusia bisa menciptakan banyak Tuhan dalam pikirannya, tapi dia tidak bisa menciptakan satu sayap nyamuk. Cobalah, siapa yang bisa? Canggih dunia ini, udah ada Grab. Buatlah sayap nyamuk satu. Siapa yang bisa? Ada yang bisa itu. Makna yang ketiga, apa tadi? Tenang. Lillahi Rabbil Alamin. Makna yang keempat adalah menuju. Itulah tujuan kita. Ingatlah tadi uak-uak yang sudah jalan bungkuk-bungkuk itu. Nah, itu tanda-tanda menuju Tuhan lah itu dah. Udah sore itu dah. Besok pagi udah bisa lah itu praktek sholat jenazah kalau dibuat. Kemudian yang terakhir adalah memohon. Kenapa memohon? Banyak kali kebutuhan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kenallah Allah Subhanahu wa taala supaya kita apa? Ngerti apa yang mau kita sembah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian malam ini. Jangan kemana-mana ya Pak. Ada Tuhan yang harus kita sembah. Perbuatannya menakjubkan. Dia adalah sumber ketenangan. Kesana kita akan menuju. Dan sama dia kita memohon. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Tak nampak Ustaz. Tak nampak Tuhan itu Pak Ustaz. Justru disitulah kehebatannya. Itulah kehebatannya yang tak nampak. Nanti kalau perlu saya jelaskan kenapa Tuhan tidak nampak. Bagaimana itu penjelasan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.